Tidak boleh ada Habib di mana? Tidak boleh ada Habib. Perang! Habib bisa kurang ajar. Sahab. Perang! Balik! Tidak boleh! Ada perusahaan ini Pak orangnya. Perang! Kasih jalan. Balik! Mundur. Serah! Bola habisnya di mana? Apa? Gak usah takut. Munculnya isu nasab saat ini adalah agar menjadikan kita lebih waspada dan juga lebih berhati-hati. Kenapa demikian? Karena sudah nampak sekali kemiripan-kemiripan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok para pembegal nasab ini dengan apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di masa jayaan dulu. Partai Komunis Indonesia itu pernah jaya di masa itu, pernah memiliki simpatisan, bahkan di Indonesia ini tercatat di dunia itu adalah terbesar pengikut ataupun simpatisan komunis. Partai Komunis Indonesia itu merupakan terbesar setelah Uni Soviet. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, bahwa agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada, agar tidak mudah tertipu dengan slogan-slogan yang mereka bawa, yang mereka sering tunjukkan, sering keluar-keluarkan di media-media sosial, ya, bahwa slogan mereka adalah istilahnya pembela pribumi, ya, istilahnya adalah pembela budaya leluhur, ya, mereka mengatasnamakan sebagai pembela budaya Nusantara, apalagi dengan istilah menyebut Islam itu sebagai agama pendatang, ya. Mereka mengatakan Islam itu agama pendatang yang merusak budaya Nusantara, yang merusak Islam adalah agama yang merusak budaya leluhur. Itu kan slogan-slogan mereka yang sering kita dengar, yang sering keluar dari mulut-mulut rasis mereka. Kemudian ada lagi yang agak tidak secara vulgar, ya. Mereka mengatakan bahwa Islam kita ini Islam Nusantara, ya, Islam Nusantara, bukan Islam Arab, bukan Islam Yaman, gitu kan. Jadi seakan-akan mereka masih membela Islam, seakan-akan masih membela Islam, tapi sebenarnya mereka ini hanya ingin menjauhkan umat Islam ini dari syariat-syariat Islam, agar mereka ragu terhadap syariat Islam, agar mereka itu benci Arab, benci Yaman, dan seakan-akan bahwa Islam itu adalah merupakan budaya Arab. Jadi ini strategi mereka. Jadi mereka berusaha membenturkan antara budaya dengan syariat Islam. Itu adalah apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangkan selama ini. Begini saudaraku, bahwa siapa bilang bahwa Islam itu anti budaya, kita harus paham itu, bahwa perlu kita pahami bahwa Islam bukan agama yang anti terhadap budaya-budaya lokal. Islam itu ajarannya sangat luas dan juga sangat pantas bisa berdampingan dengan budaya, dengan tradisi, ya. Tapi Islam ini juga memiliki ketegasan, yaitu bisa membedakan antara mana budaya dan mana juga syariat. Jadi tidak mencampur adukan. Islam itu jelas. Perlu kita ketahui bahwa budaya adalah merupakan sebuah tradisi yang memang sudah berjalan dan menjadi perilaku suatu komunitas masyarakat yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan Islam itu bedanya adalah Islam itu merupakan ajaran yang datang berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja melalui nabinya. Islam bukan ideologi, ya, tetapi Islam itu merupakan keyakinan, merupakan syariat. Islam bukan sebuah ideologi yang memang lahir dari ide atau akal manusia. Islam juga bukan merupakan budaya, tapi Islam itu adalah ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus paham, harus bisa membedakan agar kita tidak rancu. Kemudian ada istilah Islam agama pendatang. Ingat, Islam itu agama Allah. Islam itu agama Tuhan Yang Maha Esa, yang ajarannya adalah dari langit, artinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Sedangkan bumi ini milik Allah, bumi ini milik Tuhan Yang Maha Esa. Dimanapun yang namanya agama Allah tidak akan pernah menjadi pendatang, ya, di muka bumi ini, dimanapun, ya. Jadi kita ini yang pendatang, kita ini sebenarnya pendatang, kita ini siapa? Awalnya kita ini berawal dari ketiadaan, lalu diadakan, dan sekarang jumawa, sok jumawa, merasa yang punya Indonesia, merasa yang memiliki bumi Nusantara ini. Dan bahkan sejak Indonesia ini belum lahir, ya, yang ada di Nusantara ini bukan hanya orang-orang Yaman, bukan hanya orang Arab saja, tapi juga ada orang-orang Cina dan juga Eropa. Tapi anehnya kenapa yang dibenci itu Arab dan Yaman? Ya. Intinya mereka ini, si mulut-mulut rasis ini, ya, gerombolan para begal nasab ini, ya, para mukimat ini, ya, mereka para dukun-dukun yang macak kiai itu, mereka sebenarnya bukan sedang anti Arab, ya.
dengan mengatasnamakan membela budaya Nusantara, membela pribumi. Tapi mereka itu sebenarnya anti terhadap Islam. Mereka sedang berjuang agar menjauhkan umat Islam ini dari syariat-syariat Islam, mendangkalkan akidah-akidah umat Islam agar ragu terhadap agamanya. Ya, itu memang misi mereka. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan terketoh dengan yang saat ini nampak ya, yang mengatasnamakan pembela budaya leluhur Nusantara, tapi rasis mulutnya, ya, kemudian anti terhadap syariat. Kalau ada gamis, dianggap ini adalah budaya Arab. Orang pakai jenggot atau orang punya jenggot dituduh radikal, ya, dituduh Islam garis keras. Ya, orang pakai imamah, ya, disebut sebagai tidak cinta terhadap budaya Nusantara. Ya kan? Ini kan mereka berusaha membenturkan antara, mengadu domba antara syariat Islam atau antara syariat Islam dengan budaya Nusantara. Emang apa ruginya? Kita mau sholat Jumat, mau sholat, kemudian pakai surjan, pakai belangkon, juga nggak masalah. Islam nggak pernah mempermasalahkan yang pakai belangkon, yang pakai surjan, pakai budaya-budaya lokal, tidak masalah. Tapi kenapa mereka yang mempermasalahkan orang pakai jenggot, orang pakai sarung, pakai jubah, kemudian pakai imamah? Mereka permasalahkan. Ya, mereka bully, mereka hina-hina, mereka tuduh sebagai pembawa budaya-budaya merusak budaya Nusantara. Ya. Dan ingat bahwa setiap warga keturunan asing ya, yang keturunan yang dari luar Indonesia ini, baik yang dari Cina, baik dari Eropa ataupun dari Arab ataupun Yaman sekalipun, bahwa selama mereka sudah menjadi warga negara Indonesia yang sah secara hukum, ya, maka mereka ini memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan juga berstatus sama di hadapan hukum. Sebagai apa? Sebagai warga negara Indonesia yang harus wajib tunduk terhadap konstitusi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama saja, mau pribumi, mau non pribumi, sama saja. Kalau mereka melanggar hukum, yang harus ditegakkan hukum. Jadi tidak ada istilah hukum ini untuk pribumi dan non pribumi. Hukum ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian hati-hati dengan propaganda komunis dan juga anak cucu keturunan PKI di Indonesia. Mereka ini yang memprovokasi agar anti terhadap Yaman dan Arab. Padahal bukan hanya keturunan Yaman dan Arab yang ada di Indonesia ini. Ya. Kemudian ada pertanyaan, yang membangun PIK 1, PIK 2 itu yang sekarang menjadi pemukiman warga-warga Tionghoa, orang-orang Cina, itu warga keturunan mana? Ya, yang membangun PIK 1, PIK 2 itu warga keturunan mana? Arab atau Yaman? Jawab sendiri. Kalau kita waras otak kita sadar itu. Kemudian yang menguasai perekonomian Indonesia itu keturunan mana? Yang menjadi pejabat-pejabat di BUMN itu keturunan siapa? Keturunan mana? Ya. Kemudian lagi yang menjadi catatan daftar para koruptor yang lari ke luar negeri hingga sampai saat ini masih bebas, tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Itu orang Yaman, ya, atau orang mana? Keturunan mana? Ya. Jadi intinya memang gaya komunis sejak dulu tidak pernah berubah, hanya penampilannya saja yang berubah. Jadi mohon untuk berhati-hati, semoga kita lebih bisa menjadi warga negara Indonesia yang waras dan tidak mudah terprovokasi. Hati-hati, wallahu a'lam bishawab. Hari ini kita kembali dihadapkan pada sebuah realitas yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena intimidasi terhadap ulama dan para pendakwah agama semakin nyata di depan mata kita. Mereka yang selama ini menjadi benteng moral dan spiritual bangsa, yaitu para ulama, habib dan dai, kini menjadi sasaran teror oleh kelompok-kelompok tertentu. Gerakan geng begal nasab yang belakangan marak bukanlah kejahatan biasa. Ini adalah serangan sistematis untuk melemahkan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Bayangkan saudara-saudara, para ulama dan habaib yang diundang secara resmi oleh masyarakat, oleh panitia pelaksana acara keagamaan, mendadak dicegat, diteror, bahkan dihalangi untuk melaksanakan pengajian dan sholawatan. Ini bukan tentang habib atau ulama yang memaksa hadir, tetapi mereka yang justru diundang oleh masyarakat setempat karena kerinduan umat akan ilmu, tausiah dan sholawatan. Lalu bagaimana mungkin ada pihak-pihak yang berani menggagalkan acara yang dinanti-nantikan oleh ribuan umat seperti itu? Inilah yang terjadi baru-baru ini. Ada sekelompok ormas tak dikenal yang tiba-tiba datang tanpa undangan, tanpa hak, lalu mencoba membubarkan majelis ilmu dan acara keagamaan. Bahkan lebih miris lagi, tidak ada yang tahu pasti dari mana kelompok ini berasal, apa tujuan sebenarnya, dan siapa yang membiayai gerakan mereka. Apakah mereka benar-benar mewakili suatu entitas masyarakat, ataukah hanya boneka yang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan tersembunyi? Dan bisa juga ini karena mereka didoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan lagi soal premanisme jalanan biasa. Ini adalah upaya terorganisir untuk memadamkan cahaya kebenaran yang dibawa oleh para ulama. Siapa yang diuntungkan dari ini semua? Siapa yang ingin melihat masyarakat Indonesia tercabut dari akar religiusnya? Mari kita tarik benang merah ke masa lalu. Siapa yang dulu paling keras memusuhi agama dan ulama? Siapa yang dulu berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara ateis? Jawabannya adalah
PKI, sebuah kelompok yang ingin menghapus nilai-nilai ketuhanan dari kehidupan bangsa ini. Meskipun PKI telah resmi dibubarkan lebih dari setengah abad lalu, apakah benar-benar semua elemennya sudah mati? Atau justru hari ini kita melihat pewaris-pewaris ideologi itu bangkit kembali dengan cara yang lebih halus namun sama berbahayanya? Gerakan geng begal nasab yang melakukan aksi-aksi brutal ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bukan sekedar preman jalanan biasa. Pola operasi mereka sangat rapi, terorganisir, dan fokus pada target-target tertentu, yaitu para ulama dan habaib yang khususnya tidak sependapat dengan ulama-ulama atau tokoh-tokoh mereka, dan acara keagamaan yang diadakan atas permintaan masyarakat jika itu menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka menyebarkan fitnah, mendustakan nasab habaib, bahkan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Ini adalah agenda besar untuk menjauhkan umat dari agama, untuk menghancurkan moralitas bangsa, dan untuk melemahkan fondasi spiritual masyarakat muslim di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus sadar bahwa ini adalah perang ideologi, bukan sekadar perang fisik, tetapi perang pemikiran, perang keyakinan. Di satu sisi ada kelompok yang ingin menjaga nilai-nilai agama sebagai pondasi kehidupan berbangsa. Di sisi lain, ada kelompok yang ingin menghancurkan semuanya, menggantinya dengan kekosongan moral dan ateisme tanpa mereka sadari. Kita tidak sedang berbicara tentang ancaman kecil, kita sedang berbicara tentang eksistensi bangsa ini sebagai negara yang berketuhanan. Jika agama hilang, maka moralitas hilang. Jika moralitas hilang, maka hancurlah bangsa ini. Tidak ada toleransi bagi mereka yang ingin merusak akidah dan keimanan kita. Lawan mereka dengan kebenaran, dengan persatuan, dan dengan keyakinan bahwa agama adalah aset terbesar bangsa ini. Jangan biarkan mereka mengusir habib-habib yang diundang oleh masyarakat sendiri, yang diharapkan kehadirannya untuk memberikan ilmu dan pencerahan. Jangan biarkan mereka membubarkan acara-acara keagamaan yang diinisiasi oleh umat demi kebutuhan spiritual mereka. Jangan biarkan siapapun memadamkan cahaya kebenaran. Jangan biarkan siapapun merusak nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para ulama kepada kita. Jika kita tidak melawan hari ini, maka besok kita akan menjadi saksi kehancuran moral dan spiritual bangsa ini. Bersatu padu, bersama-sama, mari kita pastikan bahwa Indonesia tetap menjadi rumah bagi nilai-nilai ketuhanan hingga akhir zaman.